Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Setelah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail menuju Makkah, kemudian meninggalkan mereka berdua di Makkah. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua sampai akhirnya datanglah kabilah Jurhum tinggal bersama mereka karena melihat ada mata air di tempat tersebut, yaitu air Zam-Zam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Hajar dan anaknya Ismail. Sampai kemudian ketika Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau kembali mendatangi keluarganya ke Makkah, dan ada beberapa pertemuan antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, riwayat Israiliyat, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau setiap bulan mendatangi keluarganya ke Makkah. Ya, akan tapi kisah-kisah yang jelas yang disebutkan diantaranya yang pertama adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 113. Allah Subhanahu wa taala bercerita, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, berikan kepadaku keturunan berupa anak-anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepadanya seorang anak yang sangat penyabar. Seorang anak yang sangat penyabar. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Nabi Ismail. Kemudian kata Allah di ayat yang ke-102, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail itu beranjak besar. Dan kata-kata as-sa'ya di sini menunjukkan bahwa Ismail ketika itu sudah menjadi anak yang bisa membantu ayahnya. Ya, sehingga anak-anak kecil, ya, ketika seorang ayah memiliki anak kecil itu biasanya si anak tersebut cukup merepotkan, ya, karena belum paham, belum mengerti. Akan tapi ketika mulai beranjak dewasa, mulai mengerti apa yang diinginkan ayahnya, disinilah kemudian kebahagiaan seorang ayah itu menjadi sempurna. Ya, bahwa anaknya bisa membantu ayahnya, anaknya bisa mengerti apa yang diinginkan oleh ayahnya. Nah, inilah fase atau umur ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Jadi betul-betul pada puncak kebahagiaan seorang ayah dan kecintaannya kepada anaknya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail itu beranjak besar, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ibrahim mengatakan kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di mimpiku bahwa aku sedang menyembelihmu. Ya, dan kita tahu bahwa mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mimpi yang dirasakan oleh seseorang itu bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari syaitan. Akan tapi para nabi dan rasul mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan. Sehingga mimpi yang dilihat oleh para nabi dan rasul seluruhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dilihat oleh Nabi Ibrahim di mimpi beliau adalah bahwa beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Fanzur madza tara. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada Ismail, bagaimana pendapatmu? Ini menunjukkan ya
bahwa Ismail itu adalah anak yang bisa diajak dialog oleh ayahnya. Dan kita lihat ya bagaimana pendidikan dari seorang Nabi Ismail. Beliau tidak mengatakan kepada anaknya, aku melihat di mimpiku bahwa Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, maka aku akan menyembelihmu. Tidak. Kita tahu bahwa itu adalah perintah yang pasti dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi tetap Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya Ismail. Bagaimana menurutmu? Maka Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas salihin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Ya. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail adalah bahwa dia senantiasa menepati janji. Dan ini salah satu janji dari Nabi Ismail, bahwa dia mengatakan kepada ayahnya, engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Ya. Maka ini adalah ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ya, ketika dia memiliki anak yang sudah ditunggu dengan waktu yang sangat lama. Ya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ketika menikahi istrinya Sarah, ya, Nabi Ibrahim belum juga diberikan keturunan sampai akhirnya menikahkan Hajar. Ya, sehingga Nabi Ismail adalah anak yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia sudah beranjak mulai dewasa, mulai besar, sudah faham, mengerti apa yang diinginkan oleh ayahnya, malah diperintahkan untuk disembelih. Dan juga disebutkan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam umur beliau sekitar 100 tahun. Umur Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih sekitar 100 tahun. Ya, sehingga ini ujian yang luar biasa. Ya, pertama usianya sudah sangat tua. Kemudian yang kedua, ujian ini berkaitan langsung dengan putra kandung beliau yang sudah ditunggu lama. Kemudian yang ketiga, bahwa putra yang sudah ditunggu lama ini sudah mulai beranjak besar. Ya, kemudian ujian yang keempat adalah bahwa seorang ayah ketika umurnya sudah 100 tahun, maka dia memiliki ketergantungan kepada anaknya. Dan ini hal yang lumrah yang kita ketahui dalam apa yang kita lihat gitu ya. Realitanya adalah bahwa seorang orang tua, ayah atau ibu ketika dia sudah lansia, lanjut usia, maka dia membutuhkan anak-anaknya. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, raghima anfu rajulin adraka walidayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka seseorang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, satu atau diantara keduanya, satu atau dua-duanya, ya, kemudian dia tidak masuk surga. Maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua tapi dia tidak masuk surga, berarti dia telah mengabaikan pintu surga yang ada di hadapannya. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ketika orang tua itu sudah tua, Islam sangat menganjurkan anak-anak untuk memaksimalkan baktinya kepada mereka, karena mereka butuh kepada anak-anaknya. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Umurnya sudah 100 tahun, beliau butuh kepada anaknya, tapi pada saat itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Baik. Kemudian ujian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa anak yang akan disembelih ini bukan sembarang anak. Dalam kondisi yang tadi kita lihat betapa terikatnya seorang ayah kepada anak, ditambah lagi anaknya adalah anak yang soleh. Anaknya adalah anak yang soleh, anak yang penyabar. Kata Allah, wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa anak yang penyabar, yang sangat sabar. Ya, sehingga ini adalah ujian yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan yang lebih menguji lagi adalah bahwa ternyata anak ini harus mati, harus terbunuh dengan tangan siapa?
dengan tangan ayahnya sendiri. Ya, kalau kemudian anaknya diperintahkan untuk berperang kemudian wafat, atau melakukan sesuatu kemudian wafat, ini mungkin lebih ringan. Tapi yang parah adalah bahwa anaknya diperintahkan untuk disembelih dengan tangan ayahnya sendiri. Ya, sehingga ini adalah ujian yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Ibrahim diberikan ujian oleh Allah dengan berbagai macam perintah-perintah dan larangan, dan Ibrahim bisa menyempurnakan seluruhnya, disempurnakan seluruhnya Nabi Ibrahim sampai ujian yang sangat berat ini. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Kata Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabil. Ketika mereka berdua berserah diri kepada Allah. Lihat, aslama, kata Allah, mereka berdua aslama, masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ini adalah arti dari Islam. Ketika seseorang itu berserah diri kepada Allah, dia menyerahkan urusannya kepada Allah, dia pasrah. Apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Ini adalah hakikat dari Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Enggak pilih-pilih. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang ditinggalkan. Seberat apapun perintah atau larangan tersebut tetap harus dikerjakan. Sehingga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa yang ada di dalam hati Ibrahim dan Ismail. Kata Allah, falamma aslama, ketika mereka berdua berislam, menyerahkan urusannya kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabil. Kemudian Ibrahim meletakkan kepala Ismail dengan pelipis yang ada di bagian bawah. Kata para ulama, Ibrahim gak tega kalau dia menyembelih anaknya dalam kondisi wajahnya menatap wajah Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim balikkan posisi anaknya, sehingga yang dilihat oleh Nabi Ibrahim adalah bagian belakang dari kepala anaknya. Lihat bagaimana Allah menyebutkan gambaran ini dengan sangat detail. Kata Allah, wa tallahu lil jabid, Ibrahim meletakkan pelipisnya di bawah tanah. Maka Ibrahim pun mengambil pisaunya, kemudian berusaha untuk menyembelih anaknya sendiri Ismail. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika Ibrahim menyembelihnya, Allah memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah jujur, engkau telah menjalankan apa yang ada di mimpimu, dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sebenar-benarnya. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kemudian kata Allah, kami ganti Ismail dengan domba yang besar. Sehingga tiba-tiba yang tadinya Ismail yang disembelih berubah menjadi domba. Akhirnya yang disembelih adalah domba, bukan Ismail. Di riwayat-riwayat Israiliyat disebutkan bahwa dombanya sangat besar, berwarna putih, dan domba ini sebelum disembelih oleh Ibrahim digembalakan di surga selama 40 tahun. Digembalakan di surga selama 40 tahun. Dan Nabi SAW mengatakan apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan dipercaya dan jangan didustakan. Ya, hadithu an Bani Israil wala haraj. Ya, ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak mengapa. Ya, sekali lagi memang seru selalu ya kalau kita baca riwayat-riwayat Israiliyat. Isinya aneh-aneh. Di antaranya ini, ternyata dombanya yang disembelih adalah domba yang digembalakan di surga selama 40 tahun. Ya. Al-muhim akhirnya Nabi Ibrahim pun yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan pujian untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang setelahnya. Allahu Akbar. Salamun ala Ibrahim, keselamatan selama-lamanya bagi Ibrahim.
Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim termasuk dari orang-orang yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Kemudian setelahnya kata Allah, dan kami beri kabar gembira kepadanya berupa Ishak sebagai nabi dan orang-orang yang soleh. Ya, sehingga lihat bahwa akibat dari orang yang berbuat baik, ya, akibat dari orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ganjaran yang besar dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan pernah ragu ya untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah ragu untuk menghindarkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin Allah menyamakan antara kita yang taat dengan orang yang nggak mau taat kepada Allah. Nggak mungkin. Ya, mustahil. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim diberikan pujian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai Khalilur Rahman, ya, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim semuanya dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna. Sehingga nggak mungkin orang yang taat kepada Allah itu nggak mungkin disamakan dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Ya, kita lihat di sini, wa tarakna alaihi fil akhirin, kita jadikan, kita abadikan pujian-pujian kepada Ibrahim ya untuk orang-orang yang datang setelahnya. Dan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata benar. Setelah Nabi Ibrahim wafat tentunya kemudian keturunan-keturunannya ya semakin banyak, dan berselisihlah antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang musyrikin. Ternyata seluruhnya mengaku bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian dari mereka. Lihat, betul-betul kebaikan Nabi Ibrahim ini diperebutkan oleh seluruh agama. Kaum muslimin jelas Nabi Ibrahim adalah hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, beliau adalah yang kita ikuti dalam beragama sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Yahudi juga menyangka bahwa Ibrahim adalah bagian dari Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian dari Nasrani. Bahkan orang-orang musyrikin Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan bahwa agama kita ini menyembah berhala adalah agamanya Ibrahim. Antum lihat, diperebutkan oleh semua agama. Karena betul-betul harum sekali namanya Ibrahim alaihissalam berkat apa yang beliau lakukan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Sesungguhnya Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan juga orang Nasrani. Walakin kana halifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya beliau adalah orang yang lurus, muslim, bukan termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik, bukan dari orang-orang musyrikin. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah jauh dari kesyirikan dan bukan bagian dari orang Yahudi dan Nasrani. Taib. Sehingga kemudian ya sunnah ini menjadi, atau apa yang dilakukan oleh Ibrahim dengan menyembelih domba menjadi sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian dari pokok ajaran Islam. Sehingga Nabi SAW dikisahkan oleh Anas bin Malik, ya, zabahan Nabi SAW kabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadih. Sesungguhnya Nabi SAW menyembelih pada hari Idul Adha 2 domba yang besar yang memiliki tanduk yang warnanya sangat bagus, dan Nabi SAW menyembelih dengan kedua tangannya ya, sehingga menjadi sunnah untuk orang-orang yang datang setelahnya. Dan dalam sebuah riwayat ya dikisahkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahuma, beliau mengatakan, lamma ata Ibrahimu Khalilullah alaihi salam al-manasik arada lahu syaitan 'inda jamratil aqabah. Ya, jadi Ibnu Abbas bercerita bahwa Ibrahim alaihi salam ketika beliau datang ke Mina, ya, syaitan
datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan was-was kepadanya, menggoda Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun melempar setan tersebut dengan 7 butir batu kerikil. Akhirnya syaitan itu sakha bil ard, ya, dia tiba-tiba menghilang ke tanah. Tsumma aradalahu 'indal jamrati tsaniyah. Kemudian muncul lagi syaitan di tempat yang berbeda, di tempat jumrah yang kedua. Maka Ibrahim melemparnya lagi dengan 7 batu kerikil, hatta sakha fil ard. Kemudian setan itu menghilang ke tanah. Tsumma aradalahu fil jamrati tsalitsah. Kemudian setan ini muncul lagi di jamrah yang ketiga, kemudian dilempar lagi dengan 7 kerikil. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun mengatakan asyaitana tarjumun wa millata abikum tattabi'un. Sesungguhnya kalian melempar syaitan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan satu perkara kemudian dijadikan sebagai sunnah dan syariat pada agama-agama yang datang setelahnya. Ya. Taib. Itu adalah pertemuan yang pertama antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Kemudian dalam riwayat lain, ya, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Ismail pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan yang lain. Dan kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwa Nabi SAW bercerita tentang cerita ini, dan ceritanya sangat panjang, ya. Kata Nabi SAW, wa syabbal ghulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum. Ya, ketika Nabi Ismail itu sudah beranjak dewasa, menjadi seorang pemuda, dia pun mempelajari bahasa Arab dari orang-orang Jurhum yang tinggal bersama mereka berdua, ya, Nabi Ismail dan Hajar. Kemudian kata Nabi SAW, falamma adraka zawwajuhum ra'atan minhum. Ya, ketika Nabi Ismail itu sudah cukup umurnya untuk menikah, maka Nabi Ismail pun menikah dari wanita Jurhum. Wa matat ummu Ismail. Kemudian Hajar pun wafat. Fajaa Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail. Kemudian datanglah Ibrahim setelah Ismail itu sudah menikah dan Hajar sudah wafat. Maka kemudian Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Ismail. Dibukakan oleh seorang wanita. Ternyata itu adalah istri dari Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, ya. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail, kata Nabi Ibrahim, ya, kaifa aishukum wa hayatikum, bagaimana kehidupan kalian sehari-hari? Maka kata istri Ismail, nahnu bi syarrin, nahnu fi dhiqin wa shiddatin fashakat ilaih. Maka wanita ini mengeluh, dia mengatakan bahwa kehidupan kita susah, kehidupan kita sulit, ya. Sehingga dia mengeluh kepada Nabi Ibrahim, dan dia nggak tahu bahwa ini adalah Ibrahim ayahnya, suaminya, mertuanya, nggak tahu, ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim kepada wanita ini, fa idza jaa zawjuki faqri'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir atabata babihi. Jika suamimu nanti sudah pulang, maka sampaikan salamku kepadanya dan kabarkan kepadanya bahwa dia harus mengganti kunci pintunya. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan atabata babihi. Atabatul bab itu kunci yang besar, yang zaman dahulu ketika pintu itu ada 2 seperti itu, ya, dibukanya, maka ada seperti bongkahan kayu yang panjang yang menahan terbukanya pintu. Itu disebut dengan atabatul bab. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya, hendaknya suamimu mengganti atabatul bab, ya, kunci dari pintu rumahnya. Maka ketika Nabi Ibrahim pergi, datanglah Nabi Ismail.
Kemudian Nabi Ismail pun bertanya, hal ja'akum min ahad? Ya, kata Nabi Ismail, apakah ada orang yang datang kepadamu tadi siang? Maka kata istrinya, na'am ja'ana, ada orang tua yang datang. Kemudian dia menanyakan tentang keadaan kita, dan aku pun bercerita kepadanya bahwa kehidupan kita sulit. Kemudian kata Nabi Ismail, apakah dia mengatakan sesuatu, mewasiatkan kepadamu untuk sampaikan kepadaku? Maka istrinya mengatakan iya, dia menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan hendaknya engkau mengganti kunci pintunya. Maka Nabi Ismail mengatakan, dzaka abi, sesungguhnya ia adalah Ibrahim ayahku, dan dia memerintahkanku agar berpisah denganmu. Ya, maksud dari atabatul bab adalah istrinya. Akhirnya diceraikan oleh Nabi Ismail. Ilhaqi bi ahlik, pergilah engkau kepada keluargamu. Akhirnya Nabi Ismail menikah dengan istri yang baru, ya, wanita yang lain dari suku Jurhum. Kemudian di suatu hari datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini adalah kedatangan Nabi Ibrahim yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama ketika menyembelih Nabi Ismail, yang kedua istri yang pertama, dan yang kedua adalah ketika mendapatkan istri yang kedua. Ketika datang Nabi Ibrahim bertanya tentang, ya, kehidupannya dan kesehariannya. Maka istri ini mengatakan, nahnu bi khairin wa sa'ah wa asnat 'ala Allah, sesungguhnya kami dalam keadaan baik dan berkecukupan. Kemudian dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, ma ta'amukum, apa yang kalian makan sehari-hari? Qalat al-lahm, yang kami makan adalah daging. Qala fama syarabukum, apa yang kalian minum? Qalat al-ma, yang kami minum adalah air. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berkahi daging mereka dan air yang mereka minum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yakun yawma idzil habbun walau kana lahum da'a lahum fi. Dan pada saat itu tidak ada makanan lain selain daging. Ya, belum ada tumbuh-tumbuhan atau kacang-kacangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada makanan lain yang mereka konsumsi, niscaya Nabi Ibrahim akan mendoakan keberkahan juga. Al-muhim, akhirnya ketika Nabi Ibrahim selesai mengatakan apa yang dikatakan, dia pun mengatakan, iqra'i ala zaujukis salam, ya, sampaikan salamku kepada suamimu, kemudian sampaikan kepadanya agar menjaga kunci pintu rumahnya. Akhirnya ketika Ibrahim pulang, datanglah Nabi Ismail alaihi salam dan dikasih tahu sama istrinya, diberikan apa yang diberitahu tentang apa yang terjadi antara istrinya dengan orang tua yang datang. Ya, kemudian diberitahukan tentang apa yang dikatakannya, dan Nabi Ibrahim dan istri ini mengatakan bahwa orang tua tersebut menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkanmu untuk menjaga baik-baik kunci pintu rumahnya. Ya, kemudian Nabi Ismail pun mengatakan, zaka abi wa antil atabah amarani an umsikaki, itu adalah ayahku dan dia memerintahkanku untuk menjagamu, untuk tetap bersamamu. Baik, sehingga ini adalah kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kepada Nabi Ismail yang berikutnya setelah ketika beliau sudah menikah. Di sini kemudian ada pembahasan fikih yang disebutkan oleh para ulama. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan anaknya Ismail untuk menceraikan istrinya, dan Nabi Ismail taat kepada ayahnya kemudian menceraikan istrinya. Dan hal ini juga pernah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, seorang sahabat yang mulia. Beliau pernah memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan anaknya. Akhirnya anaknya diceraikan oleh Abdullah bin Umar berdasarkan nasihat dari ayahnya Umar. Maka pembahasannya adalah, apa hukum seseorang yang menceraikan istrinya berdasarkan perintah dari ayahnya? Apakah dia harus taat atau tidak? Gimana menurut antum? Harus taat atau tidak? Sebagian ulama mengatakan, kalau ayah antum adalah Nabi Ibrahim, maka wajib untuk taat.
Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah beliau memberikan satu perintah kecuali itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah beliau memberikan suatu larangan kecuali larangan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Thayyib, Umar bukan Nabi. Bagaimana dengan Umar? Dijawab dengan jawaban yang sama. Kalau ayah antum adalah Umar, silahkan diceraikan istrinya. Karena Umar bin Khattab, beliau bukan cuma sekedar Umar, beliau adalah sahabat Nabi yang mulia. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnah siapa? Sunnah khulafaur rasyidin. Di antaranya adalah Umar. Sehingga Umar bin Khattab bukan orang biasa. Ya, beliau adalah seorang Umar bin Khattab. Sehingga yang menjadi dasar hukumnya itu bukan status seorang ayah, bukan. Akan tapi dilihat bagaimana status keadaannya. Kalau memang keadaan yang mengharuskan seseorang itu menceraikan istrinya, maka dia harus menceraikannya. Dari nasihat siapapun, bukan cuma dari ayah, dari ibu, dari teman misalnya. Kalau kemudian kita bercerita tentang keadaan keluarga kita, ternyata keadaan keluarga kita itu mewajibkan kita untuk menceraikan istri kita kondisinya, maka kita ceraikan. Paham antum ya? Sehingga yang jadi tolak ukur bukan status apakah yang memberikan nasihat ini ayah atau bukan, tidak. Ya kan, tapi dilihat keadaannya seperti apa. Kalau memang keadaannya mengharuskan dia untuk menceraikan, maka diceraikan. Tapi kalau ternyata ayahnya memerintahkan untuk cerai, padahal keadaannya baik-baik saja dan bisa dipertahankan dan bukan sesuatu yang mengharuskan mereka berpisah, maka dia nggak boleh taat kepada ayahnya. Ya, karena perkara cerai itu perkara yang besar. Ya, dan sebagian ulama mengatakan bahwa 3/4 dari kasus cerai yang pernah saya alami ini dikatakan oleh Syekh Ali At-Tantawi. Ya, Syekh Ali At-Tantawi beliau ulama Mesir yang sering didatangi oleh orang keluarga pasangan suami istri yang memiliki masalah. Kata beliau 3/4 dari permasalahan yang terjadi di keluarga yang berujung kepada cerai, sebabnya adalah karena ada orang lain yang masuk dalam urusan mereka. Ya, kalau seandainya mereka berdua menyelesaikan masalahnya sendiri, maka akan selesai. Ya, sehingga hati-hati ketika kita sebagai mertua, ya, sebagai orang tua dari anak yang sudah menikah, hati-hati untuk ikut campur dalam urusan keluarga anak kita. Ya, karena betapa sering perceraian itu terjadi bukan karena pendapat dari kedua pasangan, tapi karena siapa? Karena pihak luar. Ya, khususnya orang tua dari anak tersebut. Baik, sehingga ini adalah penjelasan dari para ulama. Jadi yang menjadi tolak ukur itu bukan status seorang ayahnya, akan tapi dilihat keadaannya seperti apa. Adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ibnu Abbas bercerita, ya, dalam hadis yang sama, bahwa summa labitha anhum ma syaa Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail. Ya, setelah berselang waktu, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Makkah. Wa Ismail yubri nablan lahu tahta dawhatin qaribatin min ma'i Zamzam. Ya, kemudian Nabi Ismail di situ posisinya sedang meruncingkan anak panah, ya, di satu tempat dekat air Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaih. Ketika mereka berdua bertemu, maka Nabi Ismail pun menghadap kepada ayahnya. Fasana'a kama yasna'ul walid bil walad. Maka mereka, ya, bertemu seperti apa yang dilakukan oleh anak dan ayah pada umumnya ketika bertemu. Tsumma qala Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Ismail, innallaha amarani bi amrin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku sebuah perintah. Qala fasna' ma amaraka rabbuk. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Qala wa tu'inuni
apakah engkau ingin membantuku? Qala u'inuk, pasti aku akan membantumu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha amarali an abli hahuna baitan, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di tempat ini. Wa asyara ila akummatin murtafi'ah ala ma haulaha, beliau menunjuk kepada satu tempat yang agak naik ya di antara yang lainnya. Qala fa inda dzalika rafa'al qawa'ida minal bait, maka disitulah kemudian mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Ismail, membangun Ka'bah. Faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah, yang dilakukan oleh Ismail adalah Ismail mencari batu. Ismail mencari batu, kemudian memberikan batu tersebut kepada ayahnya, dan Nabi Ibrahim yang menyusun batu-batu itu untuk menjadi bangunan Ka'bah. Maka ya kemudian fawadha'ahu lahu faqama alaihi wa huwa yabli, sampai akhirnya ketika bangunan Ka'bah itu sudah cukup tinggi ya, sehingga Nabi Ibrahim nggak bisa meletakkan batu yang ingin disusun ke bangunan yang sudah tinggi. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil sebuah batu besar. Batu besar itu diletakkan di samping bangunan Ka'bah, sehingga Nabi Ibrahim naik ke atas batu tersebut dan mengambil batu dari Ismail dan melanjutkan pembangunan atau penyusunan batu-batu untuk membangun Ka'bah. Terus begitu ya, beliau membangun Ka'bah sampai selesai, dan pada saat beliau menyusun batu-batu tersebut, Nabi SAW mengatakan, mereka sambil mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wahai Tuhan kami, terimalah amal soleh ini dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Antum lihat, ini adalah amal soleh yang nggak dilakukan oleh siapapun kecuali mereka berdua, membangun Ka'bah. Ya, akan tapi mereka berdua masih merasa bahwa mereka perlu mereka masih merasa khawatir bahwa amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, Ismail juga seorang nabi, ya, anak yang sangat berbakti kepada ayahnya. Akan tapi mereka berdua sambil menyusun batu-batu untuk membangun Ka'bah, mereka berdua berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, sehingga akhirnya ya, batu yang dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim itu, pijakan Nabi Ibrahim membekas di sana. Ya, membekas di sana. Itulah yang kemudian dinamakan dengan Maqam Ibrahim. Kalau kita lihat di Ka'bah ya, ada satu tempat ya yang saat ini sudah ditutup ya, tempat tersebut itu isinya adalah batu yang pernah dipijak oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah. Jadi maksud dari Maqam Ibrahim itu adalah tempat berdiri. Maqam dalam bahasa Arab dari kata-kata qama yaqumu, artinya berdiri. Maqam itu tempat untuk berdiri. Sebagian orang salah paham ya, dia kira maqam itu makam. Kuburan Nabi Ibrahim itu ada di Ka'bah. Bukan kuburan, itu bukan makam ya, tapi maqam. Maqam itu dalam bahasa Arab apa? Tempat untuk berdiri. Dan sampai zaman Nabi SAW, bekas dari pijakan Nabi Ibrahim itu terlihat, bekas kakinya, jari jemarinya itu terlihat. Jadi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan seperti itu. Akan tapi ketika banyak orang yang memegangnya, memindahkannya dan lain sebagainya, akhirnya lambat laun bekas kaki tersebut hilang. Akan tapi kalau kita perhatikan sekarang masih terlihat ya. Jadi seperti dibuatkan replika di atas batu tersebut ya, seperti kaki yang besar yang ada di tempat tersebut. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kaum muslimin ketika mereka melakukan tawaf di Ka'bah untuk melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf, maka Umar bin Khattab melihat bahwa orang-orang yang melakukan sholat di belakang Maqam Ibrahim itu cenderung mengganggu orang-orang yang sedang tawaf, karena posisinya sangat dekat dengan Ka'bah. Ya, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu menggunakan Maqam Ibrahim, menggunakan batu itu untuk menyusun Ka'bah, sehingga sangat dekat sekali dengan posisi Ka'bah. Akhirnya sama Umar bin Khattab dimundurkan, sehingga kalau kita lihat sekarang posisi Maqam Ibrahim dengan Ka'bah itu jauh. Ya, karena itu memang sudah dipindahkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab.
Itu merupakan salah satu ide dan kebijaksanaan dari atau kebijakan Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebetulnya siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam atau sebelumnya sudah ada? Pada riwayat-riwayat Israiliyat disebutkan bahwa Ka'bah itu sudah ada semenjak sebelum zaman Nabi Ibrahim. Dan sekali lagi riwayat-riwayat Israiliyat itu kita nggak bisa percaya dan nggak bisa dustakan, kecuali kalau memang ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mendustakannya, maka kita dustakan. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang mempercayainya, membenarkannya, maka kita benarkan. Dikisahkan bahwa sampai-sampai perahu Nabi Nuh itu tawaf di atas Ka'bah ketika terjadi banjir. Ini lagi-lagi ya cerita Israiliyat aneh-aneh ya. Jadi seluruh Nabi itu mendapati Ka'bah itu sudah ada. Akan tapi wallahu a'lam, yang sahih adalah bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dalilnya adalah ketika Abu Dzar Al-Ghifari, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi SAW, bertanya tentang rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Wahai Rasul, apa itu rumah yang pertama kali dibangun yang ada di muka bumi? Maka Nabi SAW, huwa Makkah Baitullahil Haram. Rumah itu adalah rumah yang ada di Makkah, yaitu rumah Allah Al-Haram, Baitullah Al-Haram. Qala wathani, kemudian apa rumah yang kedua yang dibangun? Kemudian kata Nabi, Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Qala kam bainahuma, ya berapa jarak antara keduanya? Maka Nabi SAW mengatakan 40 tahun. Dan kita tahu bahwa Masjidil Aqsa dibangun oleh siapa? Ada yang tahu? Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, dan Nabi Ya'qub itu cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti kita akan kisahkan nih bahwa selain Ismail kemudian nanti Sarah mengandung siapa? Ishak. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Ya'qub. Nah, Ya'qub yang membangun Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, sehingga hadis ini jelas ya bahwa ternyata yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah, kemudian yang kedua Masjidil Aqsa, dan kata Nabi antara Masjidil Aqsa dengan Ka'bah itu berapa? 40 tahun. Ya. Dan kita tahu bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Ya'qub. Berarti maksud dari Nabi SAW yang membangun Ka'bah ini siapa? Ibrahim. Ya nggak mungkin dibangun di zamannya Nabi Nuh atau zaman Nabi-Nabi yang sebelumnya, karena kita tahu bahwa jarak antara Nabi Ya'qub yang membangun Masjidil Aqsa dengan Nabi Nuh itu nggak mungkin 40 tahun, pasti lebih. Tapi ketika dikatakan bahwa jarak antara dibangunnya Masjidil Aqsa dengan Ka'bah itu 40 tahun, berarti kita tahu bahwa maksudnya adalah pembangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Taib, sehingga itu yang dijelaskan oleh para ulama. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim membuat pondasi dari rumah Al-Bait, maksudnya rumah Ka'bah, ya rumah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ka'bah ya ikhwan setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian ada kondisi-kondisi alam yang terjadi setelah dibangunnya Ka'bah, menjadikan Ka'bah lambat laun bangunannya itu rapuh. Sampai akhirnya di zaman Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi, ya sekitar umur beliau masih 30 atau 35 tahun, terjadi banjir besar di Makkah. Banjir besar di Makkah sehingga Ka'bah sudah sangat rapuh sekali dan sudah harus direnovasi dan diperbaiki. Maka orang-orang Quraisy ketika itu mereka berkumpul dan bermusyawarah apa yang harus dilakukan terhadap bangunan Ka'bah yang sudah ada ini. Ya, apakah kita renovasi atau kita hancurkan kemudian kita bangun bangunan yang baru? Maka sebagian dari mereka mengatakan bahwa
kita lebih baik kita renovasi, kita perbaiki, dan kita tidak hancurkan dan bangun baru. Kenapa? Mereka khawatir bahwa mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala burung-burung yang menghancurkan mereka. Karena apa? Karena pasukan tersebut ingin menghancurkan Ka'bah. Maka mereka takut, khawatir. Jadi kalau kita mau memperbaiki Ka'bah, jangan dihancurkan. Nanti malah dikirim sama Allah Subhanahu wa taala burung-burung dan kita dibinasakan oleh Allah. Jadi kita perbaiki saja. Kemudian datanglah seorang pemuka Quraisy yang bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah ini ayahnya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah ini salah satu sosok yang dihormati di Makkah. Dia mengatakan, kalau kalian, wahai orang-orang Quraisy, memiliki rumah, kemudian rumah kalian rapuh, mana yang lebih kalian sukai? Apakah kalian hancurkan rumah kalian kemudian bangun dengan bangunan yang baru, yang lebih bagus, atau cuma diperbaiki saja? Maka mereka mengatakan, tentu kita ingin menghancurkan dan membangun rumah yang baru, yang lebih bagus, yang lebih layak. Akan tapi kita khawatir bahwa Ka'bah jika kita hancurkan, Allah akan mengutus kepada kita burung-burung yang pernah diutus kepada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, sesungguhnya yang ingin kita lakukan adalah sebuah kebaikan. Kita ingin menghancurkannya karena kita ingin membangunnya dengan bangunan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Akhirnya orang-orang Makkah mengatakan, jika itu adalah pendapatmu, maka lakukanlah apa yang menjadi pendapatmu, dan kita tidak akan ikut dalam menghancurkan Ka'bah. Sehingga Al-Walid bin Mughirah pun setuju bahwa dia akan menjadi orang yang pertama yang menghancurkan Ka'bah. Kemudian jika tidak terjadi apa-apa, baru orang-orang akan membantu beliau, membantu Al-Walid bin Mughirah. Ini kondisinya mereka masih di atas kekufuran, ya, masih dalam masa jahiliyah. Islam belum datang ketika itu. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah mengambil kapak besar, dia pun menghancurkan batu-batu yang ada di Ka'bah. Hancurlah sebagian Ka'bah. Kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, lihat, nggak ada burung ababil yang datang. Ayo kita hancurkan Ka'bah. Mereka mengatakan, tunggu dulu, kita tunggu sampai 1 hari 1 malam. Ya, kita akan tunggu sampai besok pagi. Jika tidak terjadi apa-apa pada dirimu, baru kita akan melakukan perbaikan dengan menghancurkan Ka'bah. Akhirnya ditunggu sampai pagi. Itu bisa bayangkan ya, semua nungguin burung ababil di Makkah nih, bakal datang atau enggak. Sehingga ketika di pagi hari, Al-Walid bin Mughirah keluar dari rumahnya dalam kondisi sehat walafiat, nggak ada azab yang dia dapatkan. Akhirnya orang-orang Makkah pun membantu Al-Walid bin Mughirah untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dihancurkan Ka'bah seluruhnya, dibangun dengan bangunan yang baru. Ketika dibangun dengan bangunan yang baru, orang-orang jahiliyah dengan kebodohan yang mereka miliki, kemudian kondisi jahiliyah, ya, mereka terjerumus dalam berbagai macam dosa, dari mulai zina, membunuh anak-anak, kemudian dosa-dosa yang lain. Tapi mereka bersepakat bahwa Ka'bah yang mereka akan bangun harus dibangun dengan uang yang halal. Jadi kalau ada orang yang mau donasi, ternyata dia adalah seorang pezina, ya, perempuan yang ngambil uang dari hasil zinanya, nggak diterima. Kenapa? Karena uang haram. Antum lihat fitrah yang ada pada orang-orang jahiliyah. Mereka orang-orang jahiliyah tapi tahu tentang halal dan haram. Dan mereka tidak memasukkan uang dari hasil transaksi riba. Itu bayangkan. Orang-orang zaman sekarang nggak ngerti tentang uang itu haram, tapi orang-orang jahiliyah faham bahwa itu adalah uang yang haram. Akhirnya yang terjadi adalah bahwa mereka nggak bisa membangun Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim karena uang yang kurang. Akhirnya mereka membangun Ka'bah sesuai dengan uang yang mereka miliki, sehingga Ka'bah itu nggak sempurna. Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah ketika itu, ukurannya tidak sebesar apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sehingga mereka membangun Ka'bah, kemudian sisa tempat yang belum terbangun itu diberikan batu-batu sebagai tanda bahwa itu sebetulnya masuk dari bagian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya bagian batu-batu yang disusul itu dinamakan dengan Hijr Ismail. Kalau antum lihat di
foto Ka'bah atau antum pernah datang ke Makkah, antum akan melihat bahwa ternyata bangunan Ka'bah di sampingnya itu ada tembok yang melingkar. Pernah lihat? Itu adalah ya bangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Akan tapi karena orang-orang jahiliyah mereka nggak punya cukup harta untuk membangunnya, akhirnya dibangunnya lebih kecil, akan tapi diberikan tanda. Tanda itu disebut dengan Hijr Ismail. Ya, penamaan ini penamaan orang-orang awam, sehingga penamaan ini sebetulnya nggak ada sangkut pautnya dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail nggak tahu tentang hal tersebut. Ini jauh sekali dari zaman Nabi Ismail, sehingga itu disebut oleh orang-orang sekarang dengan Hijr. Ya, Hijr itu maksudnya tanda tembok yang dibangun sedikit, ya, yang menjadi tanda bahwa itu adalah bangunan Ka'bah yang utuh sebetulnya. Dan kemudian ketika Hajar Aswad ingin diletakkan di tempat yang sudah tersedia, ya, yang sudah diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka khilaf, berbeda pendapat, ya, dan mereka saling berseteru siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini ke tempatnya. Sampai akhirnya mereka sepakat bahwa orang yang akan melerai mereka, yang menjadi hakim, adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram di pagi hari. Tiba-tiba yang orang pertama kali masuk siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan radhina bihi, kita ridho dengan orang ini, kita ridho dengan orang ini. Karena Nabi SAW, beliau adalah orang yang terpercaya di kalangan orang-orang Makkah. Akhirnya Nabi SAW berpendapat bahwa hendaknya diletakkan sebuah kain. Kemudian Nabi SAW meletakkan di atas kain tersebut Hajar Aswad, dan setiap kepala suku dari setiap kabilah di Makkah, mereka mengambil sedikit bagian dari ujung kain tersebut, kemudian dibawa menuju tempat dekat tempat Hajar Aswad, dan Nabi SAW yang meletakkannya. Sehingga ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Al-Muhim, kemudian akhirnya Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Rasul SAW akhirnya bisa membebaskan kota Makkah, sehingga kota Makkah dibersihkan dari kesyirikan dan kekufuran, berhala-berhala semuanya dihancurkan, sampai Makkah menjadi negeri kaum muslimin. Di situ Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdil bisyirkin lahadamtul Ka'bah. Kalau sekiranya orang-orang ini yang ada di Makkah, mereka bukan orang yang baru masuk Islam, ya, sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian aku akan bangun Ka'bah ini sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Nabi, kemudian aku akan jadikan pintunya itu menempel di bawah tanah. Wa ja'altu laha babain, dan aku akan buat Ka'bah itu memiliki dua pintu. Wa zidtu fiha sittata azru'in minal hijr, dan aku akan memasukkan bagian hijr sebagai bagian dari Ka'bah. Fa inna Quraisyan irbah, sebagaimana pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang Quraisy itu melakukan beberapa perubahan. Yang pertama, jelas bahwa bangunannya tidak sebesar Nabi Ibrahim karena alasan yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, orang-orang Quraisy itu hanya meletakkan satu pintu. Jadi Nabi Ibrahim membuat dua pintu di Ka'bah, pintu masuk dan pintu keluar. Tapi orang-orang Quraisy hanya membuat satu pintu saja, dan pintunya itu diangkat sama orang-orang Quraisy, diangkat sangat tinggi. Jadi kalau kita perhatikan pintu Ka'bah yang ada, itu ketika seorang mau masuk dia harus pakai tangga dulu, pakai tangga, kemudian baru bisa masuk. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy di zaman tersebut, ya, banyak orang-orang yang keluar masuk Ka'bah, sehingga orang yang masuk Ka'bah itu dengan mudah, ya, tinggal masuk saja seperti itu. Tapi ketika diletakkan pintunya di atas, maka seseorang yang mau masuk ke atas Ka'bah, dia harus dibantu oleh orang lain untuk diangkat, ya, sampai kemudian masuk Ka'bah. Jadi sulit. Sehingga ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Al-Muhim, ini keinginan Nabi SAW yang disampaikan kepada Aisyah. Akan tapi orang-orang baru saja masuk Islam. Nabi SAW takut nanti menimbulkan fitnah. Ya, bisa jadi orang-orang nanti mengatakan, oh ternyata Muhammad ingin menjadi nabi agar dia bisa merubah-rubah Ka'bah. Ya, Nabi SAW takut fitnah itu terjadi. Sehingga ini
satu pelajaran penting bagi kita ya. Terkadang kita mau melakukan satu amal soleh, satu kebaikan, tapi kalau ternyata kebaikan ini akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin, maka hendaknya kita undur untuk melakukan kebaikan tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Nabi SAW wafat, Ka'bah ya masih dalam kondisi sebagaimana yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Utsman, Ali, Muawiyah, sampai Muawiyah wafat, yang menjadi khalifah kaum muslimin adalah siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ketika menjadi khalifah, dia mengatakan, mengumpulkan orang-orang Makkah dan sebagian orang-orang Syam yang datang dari Syam. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, sesungguhnya aku ingin merubah bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah yang ada pada saat ini bukanlah bangunan Ka'bah yang ada pada saat dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Abdullah bin Zubair menyampaikan hadis yang tadi kita sebutkan. Sesungguhnya Nabi SAW berharap untuk merubah bangunan Ka'bah. Orang-orang ketika itu baru saja masuk Islam, takut terjadi fitnah. Akan tapi dalam kondisi sekarang, kaum muslimin semuanya sudah kuat keislaman mereka, sehingga nggak ada lagi kekhawatiran yang ada pada diri Nabi SAW. Sehingga Abdullah bin Zubair hendak merealisasikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau bermusyawarah kepada orang-orang. Ibnu Abbas mengatakan, ya, aku memiliki pendapat yang ingin aku sampaikan kepadamu. Kata Abdullah bin Zubair, apa pendapatmu? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, fa inni qad furiqa li ra'yun fiha ara an tusliha ma hiya ma waha minha wa tada'a baitan aslama an-nasu alaihi wa ahjaran aslama an-nasu alaiha wa bu'itha alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, jadi terjadi kerusakan pada zaman Abdullah bin Zubair ya pada Ka'bah. Kata Abdullah bin Abbas, yang menjadi pendapatku adalah engkau perbaiki yang rusak dari bagian Ka'bah, kemudian engkau biarkan bangunan yang lainnya. Sebagaimana orang-orang itu melihat mereka ketika mereka masuk Islam, sebagaimana Nabi SAW diutus dalam kondisi Ka'bah itu seperti ini, maka biarkanlah seperti itu, jangan dirubah-rubah. Akan tapi Abdullah bin Zubair mengatakan, aku akan beristikharah kepada Allah dan berfikir tentang hal ini selama 3 hari. Setelah 3 hari, kata Abdullah bin Zubair, yang aku putuskan adalah bahwa aku akan menghancurkan Ka'bah, kemudian aku kembalikan lagi sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya ikhwan, Abdullah bin Zubair ya pada tahun, dan beliau menjadi khalifah pada tahun 64 Hijriah, beliau menghancurkan Ka'bah, dibangun lagi dengan bangunan yang baru. Hijr yang tadinya nggak termasuk dari bangunan Ka'bah dimasukkan dari bangunan Ka'bah menjadi lebih besar. Kemudian pintunya yang tadinya ada di atas ditempelkan ke tanah, dibuat 2 pintu, di barat dan di timur, pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar, sehingga apa yang diinginkan oleh Nabi SAW tercapai. Faham antum? Akhirnya Abdullah bin Zubair pun wafat. Yang menjadi khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan, beliau adalah seorang khalifah yang kemudian mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sesungguhnya Abdullah bin Zubair telah merubah bangunan Ka'bah yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku akan merubah bangunan Ka'bah dari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair menjadi apa yang ada pada zaman Nabi SAW. Sehingga Abdul Malik bin Marwan memberikan perintah ketika beliau menjadi khalifah untuk menghancurkan kembali Ka'bah dan dibangun sebagaimana di zaman Nabi SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Dihancurkanlah Ka'bah untuk yang keberapa kali? Ketiga kalinya. Dihancurkan di zaman Quraisy, Abdullah bin Zubair, sekarang Abdul Malik bin Marwan. Dihancurkan lagi, kemudian dibangun lagi sebagaimana dibangun oleh Quraisy di zaman Nabi SAW. Pintunya diangkat ke atas, kemudian cuma ada 1 pintu
dan tidak terlalu besar dibuat hijar lagi, ya, sehingga besarnya tidak sebesar apa yang ada pada zaman Abdullah bin Zubair dan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya dibangunlah Ka'bah sebagaimana ada zaman Rasulullah SAW. Tayyib, selesai sampai di sini? Ternyata belum selesai. Abdul Malik bin Marwan setelah selesai perombakan bangunan Ka'bah yang baru ini, dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, itu Abdullah bin Zubair, dia mengatakan bahwa dia mendengar hadis dari Aisyah, ya, bahwa Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu berharap bahwa bangunan Ka'bah dirubah sebagaimana zaman Nabi Ibrahim. Sehingga Abdullah bin Zubair dia berbohong, berdusta. Dia menyangka bahwa Nabi menginginkan hal tersebut. Akhirnya ada salah satu dari staf pemerintahan yang mengatakan, wahai khalifah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubair itu benar, bahwa memang Nabi SAW pernah berharap bahwa dia ingin merubah bangunan Ka'bah sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan menyesal, ya kawan, kenapa dia merubah apa yang sudah dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Faham sampai di sini? Dia menyesal, dia berharap bahwa dia tidak melakukan itu, karena ternyata hadisnya sahih. Nabi SAW memang pernah berharap demikian. Akhirnya wafatlah Abdul Malik bin Marwan. Sampai kemudian, ya, datanglah khalifah yang bernama Al-Mahdi pada dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Mahdi ini, ketika dia melihat sejarah pembangunan Ka'bah dan mendengar tentang hadis Nabi SAW, dia ingin melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Dia bilang ini hadisnya sahih, kita harus rubah bangunan Ka'bah sebagaimana diinginkan oleh Nabi SAW. Akhirnya Al-Mahdi mengirimkan surat kepada Imam Malik bin Anas, ya, dan beliau adalah salah satu ulama besar pada saat itu. Dikirimkan surat, di dalamnya isinya adalah tentang keinginan khalifah untuk merubah bangunan Ka'bah sebagaimana diinginkan oleh Nabi SAW. Ya, kata beliau, ya Aba Abdillah, nuridu an nastashirak. Wahai Aba Abdillah, wahai Imam Malik, kita ingin meminta musyawarah kepadamu. Apa pendapatmu tentang apa yang ingin aku lakukan? Maka Imam Malik mengatakan, ara an tada'ahu, aku berpendapat bahwa jangan sentuh lagi Ka'bah. Kenapa? Akhsha an yattakhidhahul muluka lu'batan. Ya, kata Imam Malik, aku takut, aku khawatir jika engkau masih melakukannya, Ka'bah akan menjadi permainan para pemimpin. Sehingga setiap ada pemimpin, dia mendatangkan kebijakan untuk merubah. Ada pemimpin lagi, dirubah lagi. Ada pemimpin lagi, dirubah lagi. Sebagaimana yang sudah terjadi. Kata Imam Malik, pendapatku adalah biarkan sudah Ka'bah seperti ini, jangan dirubah-rubah lagi, agar tidak menjadi permainan bagi para raja dan pemimpin. Ya, fatadhhabu haibatul bait bil qulubil nas, sehingga nanti akhirnya wibawa dari Ka'bah itu akan hilang dari hati manusia, karena selalu menjadi permainan bagi para khalifah dan pimpinan-pimpinan kaum muslimin. Sehingga akhirnya Al-Mahdi pun membiarkan Ka'bah tersebut tidak diperbaiki sama sekali, sehingga Ka'bah yang kita lihat sekarang adalah bangunan siapa? Bangunan Abdul Malik bin Marwan, ya, di zaman dinasti Umayyah. Bangunan Abdul Malik bin Marwan, dan itu adalah bangunan, ya, yang bentuknya sama seperti bangunan Ka'bah di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Faham antum, ya? Sehingga bangunan Ka'bah yang ada kita lihat sekarang, yang kita kunjungi sekarang, itu adalah bangunan yang sama persis dengan bangunan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua untuk mengunjungi Ka'bah Baitullahil Haram. Amin. Taib, itu tadi, ya, 3 kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Ya, kisah ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, kemudian kisah ketika Nabi Ibrahim
mengunjungi Ismail, kemudian bertemu dengan istri-istrinya, dan kisah yang ketiga adalah kisah pembangunan Ka'bah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang pada pekan depan hari Ahad di jam yang sama, dan kita akan membahas kisah-kisah lain dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.